Selamat datang di channel saya Kamera Mini, dan selamat datang juga di perjalanan menakjubkan ke Mesir kuno, sebuah peradaban yang telah memikat hati manusia selama ribuan tahun. Di sini, di tengah gurun yang panas dan luas, berdiri monumen-monumen megah yang menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Mesir kuno, salah satu peradaban tertua di dunia, berkembang di sepanjang Sungai Nil. Sungai ini menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran, memungkinkan pertanian yang subur di tengah padang pasir yang tandus. Terletak di sepanjang Sungai Nil, Mesir kuno berkembang berkat sungai ini yang memberikan air dan tanah subur bagi pertanian. Sungai Nil menjadi nadi kehidupan, memungkinkan masyarakat untuk bercocok tanam dan membangun kota-kota besar. Piramida adalah simbol utama Mesir kuno, dibangun sebagai makam para firaun. Piramida terbesar dan paling terkenal adalah Piramida Giza. Di sampingnya, berdiri Sphinx yang misterius, menjaga makam firaun dengan tatapan abadi. Struktur ini menunjukkan keterampilan teknik dan kehebatan arsitektur yang luar biasa. Sphinx agung, dengan tubuh singa dan wajah manusia, juga berdiri megah sebagai simbol penjaga piramida. Firaun adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada para penguasa kuno Mesir yang dikenal sebagai Fir'aun dalam bahasa Indonesia. Dalam tradisi Islam, Firaun dikenal sebagai seorang raja Mesir yang menantang Nabi Musa dan menolak pesan dari Allah. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran. Firaun dianggap sebagai dewa di bumi, memerintah dengan kekuasaan mutlak. Mereka dipercaya sebagai perantara antara manusia dan para dewa. Hieroglif, sistem tulisan kuno Mesir, mencatat sejarah dan mitos-mitos mereka dengan detail yang luar biasa. Sistem pemerintahan Firaun di Mesir kuno adalah monarki teokratik, di mana Firaun dianggap sebagai penguasa absolut yang memiliki kekuasaan tertinggi baik dalam urusan politik maupun agama. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari sistem pemerintahan Firaun. 1. Kekuasaan absolut. Firaun memiliki kekuasaan penuh dan tak terbatas. Dia adalah kepala negara dan pemerintah, serta panglima tertinggi angkatan bersenjata. 2. Divine Kingship, kepemimpinan ilahi. Firaun dianggap sebagai dewa atau perwakilan dewa di bumi. Ini memberikan legitimasi religius untuk kekuasaan mereka. Firaun sering dikaitkan dengan dewa Horus, dewa langit, dan Re, dewa matahari. 3. Birokrasi yang terstruktur. Untuk mengelola kerajaan yang luas, Firaun dibantu oleh pejabat tinggi seperti wazir perdana menteri, pejabat keuangan, pejabat pajak, dan para gubernur daerah. Sistem birokrasi ini sangat terorganisir dan kompleks. 4. Pembagian wilayah. Kerajaan Mesir dibagi menjadi beberapa distrik administratif yang disebut memes. Masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada Firaun. 5. Militer yang kuat. Firaun memiliki angkatan bersenjata yang kuat untuk melindungi kerajaan dari ancaman luar dan untuk menaklukkan wilayah baru. 6. Proyek-proyek besar. Firaun sering memerintahkan pembangunan proyek-proyek besar seperti piramida, kuil, dan monumen lain yang dimaksudkan untuk menunjukkan kekuasaan dan kemuliaan mereka serta untuk tujuan religius. Dan 7. Pengawasan religius. Firaun juga memainkan peran penting dalam upacara keagamaan dan seringkali memimpin ritual-ritual penting. Kuil-kuil dan para pendeta memiliki peran besar dalam mendukung kekuasaan Firaun. Kehidupan sehari-hari di Mesir kuno berputar di sekitar Sungai Nil. Petani menanam gandum dan barley, sementara tukang dan pedagang menjual barang-barang di pasar. Rumah-rumah mereka dibangun dari batu bata lumpur, sederhana namun nyaman. Kehidupan sehari-hari di Mesir kuno sangat beragam dan bergantung pada status sosial seseorang. Tetapi ada beberapa aspek umum yang dapat digambarkan. Berikut adalah beberapa elemen penting dari kehidupan sehari-hari di Mesir kuno. 1. Pekerjaan. Petani. Mayoritas penduduk Mesir kuno adalah petani yang menanam gandum, barley, dan tanaman lainnya di sepanjang Sungai Nil. Pertanian sangat bergantung pada siklus tahunan banjir Sungai Nil yang menyuburkan tanah. Pengrajin dan tukang. Ada banyak pengrajin dan tukang seperti tukang kayu, pembuat tembikar, penenun, dan pembuat perhiasan. Mereka bekerja di bengkel atau di rumah mereka.
Pedagang, beberapa orang bekerja sebagai pedagang, menjual barang-barang seperti makanan, pakaian, dan alat-alat rumah tangga di pasar. 2. Kehidupan keluarga. Struktur keluarga. Keluarga inti biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Peran gender cukup jelas, di mana pria biasanya bertanggung jawab untuk mencari nafkah, dan wanita mengurus rumah tangga. Pendidikan dan budaya. Pendidikan di Mesir kuno terbatas pada kelas atas dan biasanya didominasi oleh anak laki-laki. Mereka belajar membaca, menulis, dan matematika di sekolah-sekolah yang terhubung dengan kuil atau dikelola oleh keluarga kerajaan. Seni dan sastra juga berkembang pesat. Agama dan upacara keagamaan. Agama memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari Mesir kuno. Penduduk berpartisipasi dalam upacara keagamaan, persembahan kepada dewa-dewi, dan perayaan yang berhubungan dengan siklus alam, seperti perayaan panen dan upacara pemakaman. Agama memegang peranan penting dalam kehidupan Mesir kuno. Mereka menyembah banyak dewa, seperti Ra, dewa matahari, dan Osiris, dewa kematian. Kuil-kuil megah didirikan untuk menghormati para dewa, dan ritual-ritual rumit dilakukan untuk memastikan keseimbangan dan keharmonisan. Agama dan kepercayaan Mesir kuno merupakan salah satu aspek paling menarik dari peradaban mereka. Masyarakat Mesir kuno memiliki sistem kepercayaan yang kompleks dan beragam, di mana mereka menyembah berbagai dewa dan dewi yang mewakili berbagai aspek alam, kehidupan sehari-hari, serta kekuatan kosmik. Beberapa dewa terkenal, termasuk Osiris, dewa kematian dan kehidupan setelah mati, Isis, dewi kesuburan dan kehidupan, Ra, dewa matahari, dan Horus, dewa langit dan perlindungan. Kepercayaan mereka tercermin dalam praktik ritual, seperti pemakaman, yang seringkali melibatkan prosesi dan persembahan kepada dewa atau dewi tertentu. Pemujaan dewa-dewa ini juga memengaruhi struktur sosial dan politik Mesir kuno, dengan para raja sering mengklaim bahwa mereka diutus oleh dewa untuk memerintah. Selain itu, Mesir kuno juga dikenal dengan keyakinan akan kehidupan setelah mati, yang tercermin dalam praktik pemakaman yang rumit dan keberadaan piramida sebagai makam para raja. Di Mesir kuno, terdapat banyak dewa dan kepercayaan yang berbeda-beda. Jumlah pastinya sulit untuk ditentukan secara eksakt, karena kepercayaan dan pemujaan dewa-dewa bisa berbeda-beda dari waktu ke waktu, dan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Seni dan arsitektur Mesir kuno mencerminkan keahlian dan ketelitian yang luar biasa. Lukisan dinding yang indah, patung yang realistis, dan bangunan-bangunan megah menunjukkan dedikasi mereka terhadap keindahan dan keabadian. Seni dan arsitektur Mesir kuno mencerminkan kekayaan budaya dan kepercayaan mereka yang bertahan selama ribuan tahun. Berikut adalah beberapa ciri khas seni dan arsitektur Mesir kuno. 1. Seni relief. Seni relief Mesir kuno sering menggambarkan narasi dan adegan kehidupan sehari-hari, mitologi, serta kegiatan keagamaan. Relief ini sering ditemukan di dinding makam, kuil, dan monumen. 2. Patung. Patung-patung Mesir kuno umumnya menggambarkan sosok manusia atau dewa-dewa dengan postur tegak dan simetri yang khas. Patung-patung ini sering memiliki tujuan ritualis atau dekoratif. 3. Hieroglif. Hieroglif adalah sistem tulisan kuno Mesir yang digunakan untuk menulis teks-teks religius, sejarah, dan administratif. Selain sebagai bentuk komunikasi, hieroglif juga dianggap memiliki kekuatan magis. 4. Arsitektur piramida. Piramida adalah monumen khas Mesir kuno yang dibangun sebagai makam bagi Firaun. Piramida Giza yang terkenal adalah contoh arsitektur monumental yang mencerminkan kemampuan teknis dan keagungan budaya Mesir kuno. 5. Kuil-kuil. Kuil-kuil di Mesir kuno dibangun untuk memuja dewa-dewi, seperti kuil Karnak di Tebes dan kuil Abu Simbel di Nubia, yang merupakan contoh penting dari arsitektur kuil Mesir kuno. Seni dan arsitektur Mesir kuno tidak hanya mencerminkan keahlian teknis yang luar biasa, tetapi juga refleksi dari kepercayaan spiritual dan kehidupan sosial yang mendalam dalam masyarakat mereka. Mesir kuno meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi dunia. Mereka mengajarkan kita tentang kekuatan peradaban manusia, tentang inovasi, kepercayaan, dan keindahan yang bertahan melintasi waktu. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini.
Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya.